Halo teman-teman semua, nama saya Trisman Zebua. Saya akan menceritakan sejarah masuknya agama Kristen di Pulau Nias. Pengen tahu kan? Masa enggak? Ya oke, saya akan menceritakan apa itu Pulau Nias. Pulau Nias adalah pulau tercinta yang berada di bagian Pulau Sumatera bagian utara. Pulau ini terkenal akan budaya yang sangat kental, terutama budaya lompat batu. Di sini juga terdapat berbagai tempat-tempat wisata, terutama pantai-pantai yang sangat indah. Dan pantai yang paling terkenal adalah Pantai Lagundri Sorake yang terkenal akan ombaknya yang sangat indah. Sebelum masuknya agama Kristen di Pulau Nias juga kental dengan agama animisme dan dinamisme. Agama animisme adalah agama yang mempercayai roh-roh leluhur dan beserta patung-patung yang mereka puja. Teman-teman juga bisa melihat bukti-bukti sejarah yang ada di Pulau Nias yang ada di Kampung Gomo sekarang ini. Dan juga manusia yang ada di Pulau Nias juga mempercayai keberadaan dinamisme di mana mereka mempercayai benda-benda gaib. Oke, langsung saja saya akan menceritakan sejarah agama Kristen yang berada di Pulau Nias. Agama Kristen yang pertama kali masuk di Pulau Nias adalah agama Kristen Katolik, yang dimana dibawa oleh misionaris Prancis tahun 1832. Nah, misi ini berasal dari Mission Étrangers de Paris. Misi ini dibawa oleh misionaris Prancis yang berlangsung hingga 1835. Setelah itu, Jean-Baptiste Bouche 1840, vikaris apostolik dari Peninsula Malaysia, sangat bersemangat untuk menyebarkan Injil ke Pulau Nias. Ngerikan? Nah, semangat itu muncul karena menurut Bouche, orang-orang Nias adalah orang yang baik, sederhana, dan setia pada iman mereka. Nah, meskipun demikian, Bouche tidak mendapat izin dari college di Penang. Akhirnya, tugas misi diserahkan kepada Jean-Pierre Vallon dan Jean-Pierre Laurent Prat pada tanggal 14 Desember 1831. Vallon dan Prat berangkat dari Penang dan tiba di Pulau Nias pada bulan Maret 1832. Tahun ini merupakan tahun penanda misi gereja Katolik pertama di Pulau Nias. Namun, misi ini mulai bergerak secara masif atau utuh pada tahun 1939. Nah, banyak juga orang-orang Nias yang masih belum beragama Kristen meminta supaya seorang pastor datang ke Nias. Sejak saat itu, umat Katolik bertumbuh dengan pesat. Adapun beberapa orang dilatih di Gunung Sitoli sebagai bekal untuk mengajar orang-orang di desa. Meskipun demikian, penyebaran agama Katolik masih terlambat karena misi dilaksanakan secara masif atau utuh pada tahun 1939. Sehingga Kristen Protestan lebih banyak presentase umatnya hingga saat ini. Sementara itu, penginjilan Kristen Protestan masuk di Pulau Nias pada tahun 1865. Kristen Protestan dibawa langsung oleh misionaris dari Jerman bernama Ernest Ludwig Denninger dari Badan Renaissance-Gesellschaft atau RMG. Badan misi tersebut dikirimkan dari Kalimantan. Baptisan pertama dilaksanakan pada tahun 1874. Pada tahun 1890, jumlah orang Kristen Protestan yang telah dibaptis mencapai 706 orang. Nah, bayangkan sebanyak itu pasti banyak, hampir satu kampung ya kan? Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pertumbuhan gereja berlangsung lambat hingga tahun 1900. Namun, tahun 1915, jumlah orang yang telah dibaptis bertambah menjadi 20.000 orang. Bayangkan guys, pembaptisan pada saat itu adalah pembaptisan massal. Nah, sejak tahun 1915 hingga 1920, Kristen Protestan mengalami pertumbuhan yang pesat.
Pada tahun 1921, jumlah orang yang telah dibaptis mencapai 60.000 orang. Sejak tahun 1936, Sinode BNKP juga dibentuk hingga 1940 dipimpin oleh misionaris dari Jerman. Perkembangan pesat umat sejak 1938 hingga 1942 dan 1945 hingga 1949 juga menimbulkan perpecahan dalam gereja. Alkitab dalam bahasa Nias diterbitkan pada tahun 1913 dengan memakai dialek bahasa Nias Utara sebagai acuan. Bukan hanya itu, bahasa Nias Utara juga dijadikan acuan dalam bahasa-bahasa gerejawi. Kini masyarakat Nias menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Islam, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sudah tahu kan sekarang sejarah penyebaran agama Kristen di Pulau Nias? Pasti teman-teman juga bertanya-tanya, siapa sih Ernest Louis Deininger ini? Saya akan menceritakan biografi beliau. Beliau adalah seorang lulusan dari Bethel Mission Seminary. Tetapi sebelumnya ia hanya bekerja sebagai pembersih cerobong asap. Ia diutus oleh RMG dan tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli Nias pada hari Rabu 27 September 1865. Hingga sekarang, tanggal kedatangannya inilah yang dianggap sebagai permulaan datangnya berita Injil di Pulau Nias. Sepeninggalannya, agama Kristen di Pulau Nias dilanjutkan oleh misionaris lainnya bernama Dr. W.H. Sunderman yang tiba di Nias pada tahun 1876. Ernest Louis Deininger ini adalah misionaris pionir di Nias. Ia dipercayai karena dialah yang pertama kali mengajari orang-orang Nias untuk membaca dan menulis. Nah teman-teman, itulah sejarah penyebaran agama Kristen di Pulau Nias dan biografi Ernest Louis Deininger. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika ada komentar dari teman-teman, kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.